Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Sahabat-sahabatku, di tangan saya ada kitab Hasyiyah Ad-Dasuqi yang ditulis oleh Syekh Ibrahim Ad-Dasuqi rahimahullah beserta hamisnya, yakni kitab Syarah Ummul Barahin yang ditulis oleh Syekh Muhammad As-Sanusi rahimahullah. Kitab ini menjelaskan tentang ilmu tauhid atau ilmu kalam dalam akidah ahlu sunnah wal jamaah, yakni Asy'ariyah wa Maturidiyah. Kita buka halaman 2 dan ini adalah video yang ketiga. Kita lanjutkan ke qauluhu wa yasihu an yakuna ar-rahmanu min qubailil isti'arati tamthiliyati. Masih kajian tentang basmalah dalam kitab Hasyiyah Ad-Dasuqi. Setelah kemarin dalam video yang kedua tentunya dibahas tentang ba huruf jar beserta majrurnya yang memiliki makna al-isti'anah ala wajhi tabarruk, kemudian lafzul jalalah, dan sekarang kita bahas lafaz ar-Rahman dan lafaz ar-Rahim. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa yasihu, dan sah, artinya boleh-boleh saja. Tentunya indal bulaghai, menurut ulama ahli balaghah, apa an yakuna, bahwasanya ada apa ar-Rahmanu, lafaz ar-Rahman ay war-Rahim, tegasnya beserta lafaz ar-Rahim juga, yaitu min qubailil isti'arati tamthiliyati, dari sisi majaz isti'arah tamthiliyah. Wa taqriruha, dan adapun cara menyusun atau menetapkannya majaz isti'arah tamsiliyah ini, yaitu ayyuqala, bahwasanya diucapkan apa syubbiha, lafaz syubbiha. Syubbiha halullah ma'a abidihi fi ihsanihi ilaihim wa ra'fatihi bihim bihali malikin atfin ala ra'iyatihi fa'ammahum bima'rufih. Dia serupakanlah keadaannya Allah subhanahu wa ta'ala beserta hamba-hambanya yang begitu disempurnakan kasih sayang atas mereka hamba-hambanya, dan juga welas asihnya juga yang begitu sempurna, diserupakan dengan posisi seorang raja yang memiliki kebijakan yang pro rakyat atau presiden yang pro rakyat. Jihad jami'nya atau wajah syibihnya adalah bijami'il ihsan warra'fah fi kullin. Allah memiliki kasih sayang kepada hambanya, sementara presiden ini memiliki kasih sayang kepada rakyatnya. Jadi Allah sayang kepada hambanya seperti halnya raja sayang kepada rakyatnya. Di sini ala sabilil majaz bil isti'arati tamthiliyah. Jadi di sini syubbiha diserupakan apa halullahi, keadaannya Allah, ma'abidihi beserta hamba-hambanya Allah, fi ihsanihi dalam kasih sayangnya Allah, ilaihim kepada itu abid atau hamba-hambanya, wa ra'fatihi dan walas asihnya Allah bihim dengan itu abid, diserupakan bihali malikin dengan
keadaannya seorang raja atau presiden atfin yang sangat penyayang ala ra'iyatihi atas rakyatnya si Malik. Fa'ammahum, maka menyeluruhkan tanpa pilih kasih siapa Malik hum kepada ra'iyah bima'rufihi dengan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat dari si Malik. Jadi di sini kita bahas tentang majaz isti'arah tamtsiliyah. Ini kalau dalam bahasa Indonesia disebutnya majaz metafora, majaz perumpamaan. Contohnya begini, siapa yang menanam, dia yang akan menuai atau memanen. Dijelaskanlah, maksudnya adalah siapa yang menanam kebaikan, siapa yang berbuat baik, dia akan memanen pahala. Ini dalam ilmu balaghah disebut majaz isti'arah tamtsiliyah. Jadi posisinya adalah jumlah ya, dalam suatu tarkibul kalam, bukan mufrad kata per kata ya. Kalau majaz mufrad itu dicontohkan dengan ja'a asadun, telah datang singa. Ini asad mufrad, itu seorang lelaki pemberani. Atau ra'aitu asadan fil majlis, saya melihat singa di majlis. Artinya di podium itu seorang yang sangat mumpuni ilmunya, sangat pemberani, orasinya diserupakan dengan singa. Ini majaz mufrad. Kalau majaz isti'arah tamtsiliyah, ini isti'arah biasa ya, majaz mufrad isti'arah. Tapi kalau majaz murakkab isti'arah adanya di isti'arah tamtsiliyah nama lainnya. Kita terapkan dengan bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah, Ar-Rahmani, yang memiliki kebijakan pro rakyat, ya. Ar-Rahmani, yang begitu penyayang kepada rakyatnya. Ar-Rahimi, yang begitu welas asih dengan rakyatnya. Nah, ini jika menggunakan majaz isti'arah tamtsiliyah. Ada yang bertanya, kok Ar-Rahman yang begitu penyayang kepada rakyatnya? Oh, itu adalah sebuah majaz dalam bentuk jumlah. Di sini jumlah basmalah, di mana Allah Subhanahu wa taala yang begitu penyayang dengan hambanya diserupakan dengan seorang presiden yang punya kebijakan pro rakyat, sehingga sayang juga kepada rakyatnya ya. Jadi begitu peduli dengan rakyatnya, dengan menciptakan banyak lapangan kerja, dengan menambah anggaran pendidikan, dengan menambah anggaran kesehatan, dan meringankan pajak dan seterusnya ya. Ini namanya kebijakan pro rakyat. Jadi di sini syubbiha halullah ma'abidi fi ihsanihi ilaihim wa ra'fatihi bihim. Diserupakanlah keadaannya Allah yang begitu penyayang kepada hambanya, diserupakan bihali malikin atfin ala ra'iyatihi fa'ammahum bima'rufi, dengan seorang presiden yang begitu sayang kepada rakyatnya, kemudian kebijakannya pun pro rakyat. Apa bedanya majaz isti'arah tamtsiliyah dengan tashbih tamtsili? Tashbih tamtsili itu contohnya begini. Dalam surat Al-Baqarah ayat 261 ada ayat bunyinya masalul ladzina yunfiquna fi sabilillahi
mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil. Di sini ada musyabbah yang diserupakan. Apa yang diserupakan di sini? Amwal, harta di sini diserupakan dengan benih yang akan ditanam, memiliki potensi hayatuz ziyadah wa tada'uf, bisa berlipat ganda. Jadi orang yang beriman yang mendermakan hartanya, menginfakkan hartanya di jalan Allah, itu serupa dengan seorang petani yang menanam bibit berpotensi, bibit bagus, anbatat sab'a sanabil, yang mana bisa menghasilkan 7 dahan, ya. Artinya hasilnya bagus. Ini disebut tashbih tamsili. Di sini ada adat tashbih, kemudian ada musyabbah, ini orang yang beriman, kemudian ada musyabbah bih, di sini adalah habbah. Di sini ini kalam, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, ini jumlah. Kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila, ini jumlah juga. Jadi jumlah setara dengan jumlah. Hanya saja lengkap di sini ada adat tashbih, kemudian ada musyabbah dan ada musyabbah bih. Kalau isti'arah tamsiliyah lain lagi, ada tashbihnya nggak ada, kemudian musyabbahnya juga nggak ada. Itu bedanya. Jadi hanya ada musyabbah bihnya saja. Kemudian ada qarinah dan alaqah yang nanti menuntun bahwasanya mani'atin an iradatil ma'na asli. Jadi lafaz Ar-Rahman di sini bukanlah Ar-Rahman yang Maha Pengasih dan Penyayang berasal dari Allah, tapi di sini berhubung konsepnya adalah majaz isti'arah tamsiliyah, maka di sini adalah Ar-Rahman, raja yang sayang kepada rakyatnya. Mudah-mudahan bisa difahami ya. Kita lanjutkan, waqtu siro, dan diringkas apa fi isti'aratismil musyabbahi bih, dalam meminjam bentuk atau pola kalimat dari musyabbah bih, yaitu maliknya. Wahwa, dan adapun musyabbah bih yang diserupai, al-musyabbah yang diserupai apa bihi al, wahwa, dan adapun musyabbah bih yaitu malikun rahman, malikun raja, rahmanun yang rahmanu yang penyayang, atfun yang ulas asih, ala ra'iyatihi, atas rakyatnya si malik, lil musyabbahi, untuk musyabbahnya, itu keadaannya Allah beserta hamba-hambanya. Alama, atas suatu kesimpulan, huwa yang adapun ma, yaitu al-umdatu, menjadi pokok pembicaraan, minhu dari itu musyabbah. Wahwa, dan adapun musyabbah yaitu rahmanun, Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Wakadha, dan seperti ini lafaz rahman yuqalu diucapkan, artinya ada majaz isti'arah tamsiliyah, yuqalu diucapkan fi rahimin, dalam lafaz rahimin. Hadza ifham hadza, ya. Jadi fahamilah ini dengan benar. Kita simpulkan sekali lagi sebagai penutup dalam kajian basmalah, lafaz ar-Rahman dan lafaz ar-Rahim menurut Syekh Muhammad Ad-Dasuki dalam kitab hasyiyahnya beliau itu bisa menjadi majaz mursal tabai min babi itlaqil musabbab wa iradatil musabbab. Tapi ulama yang lain menyatakan min babi itlaqil malzum wa iradatil lazim. Kemudian boleh juga menjadi majaz isti'arah tamsiliyah dengan cara menyerupakan Allah
yang begitu penyayang kepada hambanya dengan seorang raja yang juga penyayang kepada rakyatnya. Jadi Ar-Rahman jika mengikuti konsep majaz isti'arah tamsiliyah, maknanya adalah orang yang sangat peduli dan sayang kepada rakyatnya. Jadi bismillahi dengan menyebut nama Allah Ar-Rahmani yang begitu penyayang kepada rakyatnya, Ar-Rahimi yang begitu walas asih kepada rakyatnya. Nah, di situ timbullah majaz isti'arah tamsiliyah. Kita lanjutkan, wa'lam annama dzakaruhu min anna al-ba'a fil basmalati muta'alliqatun bimahdhuf. Wa'lam dan ketahuilah oleh engkau annama kepada sesungguhnya ma keterangan, artinya kesimpulan, dzakaruhu yang telah menceritakan siapa mutakallimin. Dalam hal ini kita fan tasawuf, fan ilmu kalam ya. Ilmu kalam artinya mutakallimin. Dzakaruhu yang telah menceritakan siapa mutakallimin hu kepada ma, bayani ma min annal ba'a dari sesungguhnya huruf ba fil basmalati dalam basmalah, ba huruf jar, yaitu muta'alliqatan yang terhubung bimahdzufin dengan kalimat yang dibuang atau jumlah yang dibuang sebagai muta'allaqnya. Li'anna al-asla, karena sesungguhnya hukum asal itu adamu ziyadati, tidak ada tambahan. Ini jadi khabar anna ya, yaitu yajuzu boleh apa an yakuna bahwasanya ada apa mahdzuf, yaitu fi'lan berupa muta'allaqnya kalimat fi'il. Ini kembali lagi kepada kaidah dalam ilmu nahwu ya, yang menyatakan wa kullu hurufil jarri bil ismi ulliqat aw ismin kashibihil fi'li haitsu tanazzala. Wa kullu hurufil jarri bil fi'li ulliqat aw ismin kashibihil fi'li haitsu tanazzala. Huruf jar itu ta'alluqnya kepada fi'il atau isim yang menyerupai kepada fi'il, di antaranya masdar, isim fa'il, isim maf'ul, dan seterusnya. Makanya di sini boleh kalimat fi'il, wa imma wa an yakuna, dan bahwasanya ada apa mahdzuf muta'allaq tersebut, yaitu isman, kalimat isim. Muta'allaqnya ba huruf jar boleh kepada fi'il, boleh kepada isim yang menyerupai kepada fi'il, namanya syibah fi'il tentunya. Wa fi kullin, dan yaitu tetap di dalam satu persatu, ay minal fi'li wal ismi, itu imma amun. Wa fi kullin, imma ada kalanya amun, adapun yang umum. Ka abtadi'u, seperti lafaz abtadi'u, au ibtidai, atau lafaz ibtidai. Abtadi'u mewakili fi'il, ibtidai ini permulaanku, mewakili isimnya. Abtadi'u, aku memulai, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ibtidai, awalanku adalah bismillahirrahmanirrahim. Au khosun, atau berupa khos. Kau alifu, seperti lafaz wa alifu, aku memulai karya tulis, bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah. Wa ta'lifi, atau lafaz ta'lifi, karyaku diawali dengan basmalah, masalan umpamanya. Wa fi kullin, dan yaitu tetap di dalam satu persatu, imma ada kalanya ayyakuna, adapun ada apa kullun minal fi'li wal ismi wal am wal khas, itu muqaddaman didahulukan, atau muakhiran atau diakhirkan. Ini sudah sangat populer sekali ya, tentang muta'allaqnya ba basmalah, itu muta'allaqnya ba huruf jar ada 8 ya. 1 fi'il am muqaddam. Abtadi'u bismillah, ini abtadi'u, aku memulai, sifatnya umumnya bismillah, dengan nama Allah, bismillahirrahmanirrahim. Ada juga fi'il am muakhir, ini di belakang muakhir, muqaddam didahulukan, abtadi'u bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim abtadi'u, dengan nama Allah aku memulai. Ini muakhirnya muta'alaq. Yang ketiga, fi'il khas muqaddam. Fi'il kata kerja khas tertentu, wa'alifu ya. Kalau abtadi'u umum, aku memulai, tapi kalau aku makan, aku minum, aku menulis, itu namanya khas. Ada muqaddam didahulukan. Wa'alifu bismillahirrahmanirrahim, aku memulai karya tulis ini dengan basmalah. Yang keempat adalah fi'il khas muakhir. Bismillahirrahmanirrahim wa'alif. Ini wa'alif yang dibelakangkan. Yang kelima, bentuknya adalah isim. Kita ambil masdarnya. Allafa yu'allifu, ta'lifnya. Ibtada'a yabtadu ibtida'an. Isim, am, muqaddam. Ibtida'i bismillahirrahmanirrahim. Permulaanku adalah membaca bismillahirrahmanirrahim. Ibtida'i ini adalah isim. Kemudian am sifatnya umum. Kemudian muqaddam didahulukan muta'alaqnya. Yang keenam, isim, am, muakhir. Bismillahirrahmanirrahim, ibtida'i. Yang ketujuh adalah isim khas muqaddam. Contohnya adalah taklif, karya tulis itu spesifik ya. Jadi taklifi ini bentuknya isim karena dia masdar, kemudian dia khas karena spesifik, sedang menulis, kemudian muqaddam didahulukan, taklifi bismillahirrahmanirrahim. Dan yang penutup kedelapan adalah isim khas muakhir. Bismillahirrahmanirrahim taklifi ya. Itulah maksud daripada wa'lam annama dzakaruhu min anna al-ba' fil basmalah muta'alliqun bil mahdhub, bahwasanya basmalah itu muta'allaqnya dibuang. Dan al-asla adamu ziyadah, karena dalam redaksi Al-Quran bismillahirrahmanirrahim itu memang dibuang, maka tidak perlu kita mencantumkan karena li'an al-asla adamu ziyadah. Nah, nanti bahasan selanjutnya yajuz ayyakuna fi'lan ayyakuna isman, boleh fi'il, boleh isim. Wa fi kullin imma khas, imma am ya. Imma am wa imma khas. Kemudian wa fi kullin imma yakuna muqaddam aw muakhir. Titik. Hadza, adapun ini al-madhkur minal muta'allaq, ada 8 variabel itu. Idza kana, yaitu apabila ada siapa al-mubtadi'u yang memulai aktivitas biha dengan basmalah, yaitu minal ibadi, dari hamba. Misalnya Khalid mau makan baca bismillah, Khalid mau berangkat kerja baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan nama Engkau aku bekerja ya. Aku makan, aku minum, aku istirahat, aku tidur dengan namamu ya Allah. Semoga diberikan kelancaran dan keberkahan. Bagaimana jika bismillah ini adalah hikayah dari Allah, berupa ikhbar ya. Jadi yang mengucapkan basmalah itu adalah Allah, bukan makhluk. Fa in kana, maka jika ada apa itu mubtadi, fa in kana, maka jika ada apa itu hadza ya, atau basmalah ini. Fa in kana, maka jika ada apa al-madhkur minal basmalah, yaitu ikhbaron, sebuah berita, artinya menceritakan, minallah, dari Allah. Artinya yang mengucapkan basmalah ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala sendiri. Falisa, maka bukanlah apa al-makna yang dimaksud itu, ala dzalika, atas itu, al-makna yaitu ala dzalika, atas itu 8 variabel tadi ya. Jadi tabaruk, tidak mungkin Allah tabaruk dengan kalamnya sendiri. Yang tabaruk itu adalah makhluk. Balil makna bal, tetapi ini idrobnya idrob ibtol ya. Bal, tetapi al makna, adapun makna yang dimaksud bismillahi dengan nama Allah, yaitu kana kullu syai'in, yaitu bismillahi, al makna adapun maknanya yaitu bismillahi, lafaz bismillah. Bismillah dengan nama Allah, kana kullu syai', adalah segala sesuatu. Ini kananya kana tam ya. Wa minhu, dan dari bismillah, takunu, adalah apa al-asya'u, segala sesuatu. Nah, di sini ketika yang mengucapkan basmalah itu adalah Allah,
Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya ada redaksi dari Al-Quran dan itu Allah sendiri yang memfirmankannya, bukan makhluknya. Kalau kita bismillah itu tabaruk, ya, memohon pertolongan kepada Allah. Tapi kalau Allah sendiri yang mengucapkan basmalah dengan kalamnya Allah ini yang maha sempurna, itu maknanya adalah bismillah kana makana wa bismillah takunu mayakun. Yakunu mayakun. Dengan nama Allah lah segala sesuatu yang sudah terjadi, dan dengan nama Allah segala sesuatu yang akan terjadi itu akan terjadi. Wahada, dan adapun ini makna yaitu yastalzimu, ada talazum aqli. Ada talazum aqli, bisa dipastikan apa hada, bisa memastikan apa hada ittisofahu kepada tersifatinya Allah Subhanahu wa taala bijami'i sifati, dengan seluruh sifat. Nah, di sini adalah sifatnya adalah al-mustaghni an kulli ma siwa. Allah tidak butuh yang lain. Al-muftaqir ilaihi kullu ma ada. Segala sesuatu selain Allah itu butuh kepada Allah. Al-muttasib bijami'il kamalat. Allah memiliki sifat dengan segala kesempurnaan. Al-munazzah an jami'in naqais. Allah Maha suci dari segala sifat kekurangan dan cacat. Itu maksud daripada tadi ittisofahu bijami'i sifat. Fatakunu, maka ada lah apa al-ba'u, huruf ba dalam basmalah itu musyiratan, yang memberikan isyarah, dalalatan khafiyah, ada sebuah kode. Ba ini menunjukkan li jami'il aqaid, kepada seluruh aqidah 50 aswaja, ya. Jadi dengan al-mustaghni an kulli ma siwa, al-muftaqir ilaihi kullu ma ada, al-muttasif bi jami'il kamalat, al-munazzah an jami'in naqais, itu bisa diwakili oleh huruf ba. Kenapa? Karena ba itu maknanya adalah bismillah kana kullu syai' wa bismillah takunu kulli syai', ya. Wa minhu takunu kullu asya', seperti itu redaksinya. Itu musyiratan li jami'il aqaid. Aqidatul khamsun tersimpan di dalam huruf ba basmalah, ya. Kada, seperti ini musyirah li jami'il aqaid. Dzakara, telah menceritakan siapa ba'du a'immatit tafsir, sebagian ulama-ulama atau imam-imam ahli tafsir, ya. ثم إلى المحذوفات المقدرة في القرآن كالمتعلق المقدرة في بسملة الكتاب العزيز. Sampai di sini dulu, wallahu a'lam bishawab.